teman-teman yang dikasih Tuhan. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Gimana kabarnya? Sehat ya? Yes. Puji Tuhan. Baik. Hari ini ada semua puasa? Tidak. Oke, yang puasa hari ini saya kasih hadiah. Oke, baik. Oke, entah mengapa kalau ibadah di tempat ini itu semangat saya itu ketemu teman-teman itu luar biasa sekali. Seolah-olah kita itu setahun tidak pernah ketemu. Jadi kangen gitu ya. Kalian pernah kangen gak sih? Gimana rasanya kangen? Nggak pernah kangen. Kalau nggak pernah kangen berarti nggak normal ya. Baik, teman-teman dikasih Tuhan. Tadinya saya menyampaikan sesuatu ini tentang worship. Tapi waktu saya lihat di grup ternyata pengumumannya onsite dan online. Saya pikir yang di rumah juga ikut ya, ternyata tidak ikut ya. Jadi akhirnya saya sudah siapkan materi. Jadi materinya ternyata yang untuk praise worship saya tunda minggu berikut ya kalau ada kesempatan. Tidak apa-apa. Malam hari ini saya akan fokus dengan satu topik yang menarik untuk kita bahas sama-sama. Kita diberkati. Saya menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema menjadi rekan sekerja Allah. Minggu lalu saya menyampaikan khotbah ini dalam versi yang berbeda, dalam pandangan yang berbeda sama dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 itu di ibadah umum. Dan saya akan buat khotbahnya dalam tema yang berbeda, dalam perspektif yang berbeda. Oke, sama-sama kita buka firman Tuhan di slide saya, langsung kita baca. Satu, saya aja yang baca ya, teman-teman memperhatikan dengan baik. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbati di Ofra, kepunyaan Yos. Orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya menggiring gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, beginilah dengan kukatakan, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat hasil karunia di matamu, maka berikanlah kepada aku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuk lagi dia ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seekor tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya kepadanya ke bawah pohon terbati lalu disungguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka perbuatlah demikian. Malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan dengan ujungnya disinggunnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan
habis dari roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali bahwa di akhir-akhir ini Tuhan mau merekrut teman-teman, merekrut anak-anak muda untuk menjadi teman sekerja Allah. Yang muda yang dipakai Tuhan. Katakan, yang muda, kurang kencang, yang muda yang dipakai Tuhan. Yes. Jadi Tuhan sedang bekerja bagi kita untuk supaya Tuhan mengajak kita bermitra dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita mau bekerja sama dengannya. Untuk itu adalah satu visi misi yang besar dari Tuhan. Ketika Allah yang besar itu datang ke dalam dunia membawa satu visi misi yang jelas, yaitu tentang keselamatan. Untuk itu Tuhan tidak main-main dan Tuhan tidak bercanda kepada kita. Di era sekarang ini Tuhan sedang memakai anak-anak muda dalam berbagai perspektif kehidupan, termasuk itu dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga termasuk di dalam segala bidang kehidupan. Coba lihat sekarang anak-anak yang umur 12 tahun sampai 18-20 itu luar biasa sekali. Coba lihat, ada bakat-bakat yang hebat sekali, ada karya-karya yang hebat sekali. Maka daripada itu, teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mencoba untuk kita bisa meresponi panggilan itu. Tuhan datang kepada Yesaya dan Yesaya bilang, "Here I am, send me." Ini aku, utuslah aku. Teman-teman dikasihi oleh Tuhan, jika demikian, maka Tuhan mau supaya kita menjadi rekan-rekan yang hebat di dalam Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 7 berkata, "Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapa engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Yeremia pada waktu itu adalah seorang anak muda yang luar biasa, dan Tuhan menyoroti kehidupannya, sehingga panggilan Tuhan kepada Yeremia itu nyata, walaupun dia kondisi yang masih sangat muda. Ada yang 15 tahun ke atas di sini, 15 tahun ke bawah. Saya pikir dia ini mau angkat tangan. Soalnya udah tangannya udah begini. Wah, ini nanti kebohongan publik. Ada yang 15 tahun, 20 tahun ke atas, 20 tahun ke bawah. Kok banyak salah ini rupanya. Kok saya salah. Ganti topi dong. Jadi ini semua udah tua-tua jadi. Kok saya pikir aja itu 15 ke bawah. Enggak ya, 25 ke atas ya. Oke, bercanda ya. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada Yeremia waktu dia masih muda. Gak apa-apa lah, kita muda ya, kita masih muda, oke? Ya gak apa-apa lah, cincai ya kan, cincai gak apa-apa ya kan. Begitu juga firman Tuhan datang kepada Timotius, jangan seseorang pun menganggap engkau pada waktu muda, ya, dalam segala hal, teladan, kesucian, kekudusan dan segala macam, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jadi teman-teman dikasihi Tuhan, Tuhan mau di masa muda kita, atau ya di masa yang ada sekarang ini, di masa kita ada tenaga, di masa kita ada kekuatan yang luar biasa, mari kita meresponi. Siap mau bekerja sama dengan Tuhan? Siap mau menjadi mitra Tuhan? Saya siap, saya berharap teman-teman juga siap. Ada 3 kebenaran yang perlu kita ketahui bagaimana supaya kita bisa menjadi rekan sekerja Allah. Kebenaran ini yang pertama adalah jangan takut dan Tuhan menyertai. Ketika kita ikut terjun di dalam pelayanan yang Tuhan telah rancang, Tuhan telah buat satu misi untuk dibagi kepada kita. Kita diutus untuk pergi dalam pelayanan. Kita diutus untuk melakukan pelayanan. Pelayanan tentunya bukan hanya sebatas di dalam gereja. Saya sering katakan bahwa pelayanan itu tidak hanya sebatas di atas mimbar,
tetapi pelayanan itu adalah pelayanan dalam segala hal di mana kita berada, di kampus, di tempat kita bekerja, di kantor, dimanapun kita berada, itu adalah pelayanan kita. Maka ketika kita sadar bahwa itu adalah pelayanan dan Tuhan mau mengajak kita untuk bisa menjadi partnernya Tuhan dalam mewujudkan visi misi Tuhan, maka kebenarannya adalah jangan takut. Firman Tuhan datang kepada Gideon bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, kalau minggu lalu datang di ibadah, saya ulas sedikit bagian ini. Firman Tuhan datang kepadanya dan berkata, akulah yang menyertai engkau. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang dalam kondisi dijajah oleh orang Midian. Kenapa? Karena mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, menyembah Baal. Ya, akhirnya Tuhan menghukum mereka 7 tahun lamanya. Dan dalam 7 tahun itu mereka tersiksa. Dan akhirnya mereka berteriak kepada Tuhan minta pertolongan. Dan Tuhan memakai namanya Gideon. Tiba-tiba Tuhan datang kepada Gideon dalam bentuk malaikat Tuhan. Dia datang dan berkata, Gideon, sang pahlawan pemberani, pergilah, aku mengutus engkau untuk menyelamatkan bangsamu dari orang Midian itu. Gideon waktu itu muda, firman Tuhan berkata dia masih sangat muda. Bahkan dia tergolong orang yang paling kecil jumlahnya di kaumnya. Dan dia orang yang paling muda di kaumnya. Siapa yang paling muda di sini? Saya atau Yesti? Yesti ya? Ah, sok muda loh. Oke, baik. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, di antara kita yang paling muda katakan Yesti, tiba-tiba Tuhan datang kepada Yesti, ya kan? Dalam bentuk malaikat. Yesti, coba masakin saya mie ayam, ya kan? Coba seperti itu. Diberikan kesempatan. Ini adalah satu pekerjaan yang luar biasa kepada Gideon supaya dia pergi menyelamatkan bangsanya. Kondisi Gideon yang memang muda dan jumlahnya kecil itu tidak akan menghalanginya untuk bisa pergi di dalam menyelesaikan visi dan misi yang Tuhan berikan kepadanya. Kenapa? Karena dia disertai oleh Tuhan. Bukankah kita seringkali takut ketika kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan? Seringkali kita takut, seringkali kita bimbang, menolak, ya tidak memberi respon positif. Kita takut, Tuhan saya tidak bisa. Saya tidak bisa tampil, suara saya pas-pasan, ya kan? Suara saya tidak bisa bernyanyi, ya kan? Saya, waduh Tuhan, mungkin next time lah, saya mempersiapkan diri dulu. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, di sini Tuhan tidak mempersiapkan Gideon secara spesifik, tetapi di sini Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Kalau Tuhan yang menyertai, maka segala keterbatasan, segala kekurangan akan disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Kita memang kurang, betul, kita tidak sempurna, kita tidak pribadi yang sempurna, nobody perfect, kita lemah, kurang. Untuk itu, ketika dalam kekurangan, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka tidak ada yang mustahil. Ayat 23, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatkanlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Tidak akan mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan mengutus murid-muridnya pergi, Yesus terangkat ke surga, maka dia mengutus murid-muridnya dan dia berkata, jangan takut, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman. Kalau hari ini Tuhan mau bermitra dengan kita, maka mari kita punya kerinduan bahwa kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Dia menyertai kita. Sadrak, Mesak dan Abednego, Daniel menjadi contoh bagi kita. Bagaimana mereka punya respon dengan panggilan mereka ketika mereka ada di tengah-tengah pemerintahan Nebukadnezar, dan di sana ada tantangan iman yang luar biasa. Apa yang terjadi ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang begitu luar biasa, taruhannya nyawa? Maka yang terjadi adalah mereka berkomitmen
untuk tetap kepada jalur yang benar. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah memutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Saya percaya bahwa apapun kondisi di depan kita, bukan hanya kekurangan fisik kita, bukan hanya kepas-pasan keterampilan kita, tetapi orang yang mau menghajar kita pun, orang yang mau menjatuhkan kita sekalipun, orang yang tidak senang dengan pelayanan kita, kalau Tuhan menyertai kita, semuanya itu akan beres, amin. Semuanya itu akan berlalu, semuanya itu akan baik-baik saja. Ingatlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan menyertai engkau, kita akan selamat seperti Gideon. Sama halnya, ayat 14 berkata, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Gideon dipanggil khusus untuk menerima tugas menyelamatkan bangsanya sendiri. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut. Kalau begitu, kalau Tuhan menyertai kita, apakah kita ada alasan untuk menolak panggilan ini? Apakah kita punya alasan untuk menolak panggilan ini? Keterbatasan tidak akan membuat kita menolak panggilan. Kalau hari ini Roy ditelepon oleh Jokowi, Roy datang ke istana, ngapain Pak? Saya mau supaya kamu pergi ke Ukraina menyelesaikan visi di sana. Ya kan? Ya kan? Senang gak Roy? Senang dia. Kenapa? Dia cepat ketemu Bapak di surga. Enggak, maksudnya begini, itu kan visi misi yang dari Jokowi, Presiden Indonesia, ya kan? Kalau dia di-calling oleh Presiden Jokowi, itu satu, di-calling aja, nggak usah ngomong ya, di-calling beneran. Jokowi, apa rasa yang kita miliki? Senang, happy, bangga sekali pimpinan negara menelpon saya, memberi tugas. Nah, coba kita lihat, Tuhan yang punya langit dan bumi memanggil saya dan saudara. Tapi ingat, ketika kita dipanggil, memang kita ada dalam kondisi yang kurang terbatas, tetapi Dia menyertai kita. Jangan takut. Katakan, saya tidak takut. Yang kedua adalah meminta petunjuk Tuhan. Ayat 17 berkata, maka jawabannya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang apakah Tuhan tidak bisa menghajar bangsa Midian pada waktu itu? Tentu saja bisa. Apakah Tuhan tidak bisa langsung mengusir orang Midian, orang Amalek pada waktu itu? Bisa saja. Tetapi inilah kondisi-kondisi yang kita harus pelajari di dalam kehidupan ketika Tuhan memanggil kita. Kita jangan sembarangan bertindak. Nah, ini dia penting. Kita jangan sembarangan bertindak. Yang pertama, kita harus taat kepada kebenaran Tuhan. Betul, bahwa kebenaran Tuhan itu benar, iya dan amin. Tuhan memang meminta kita, tetapi memang kita juga harus berjalan menurut tuntunan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Itu yang pertama, iya kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus bisa, ini juga ada kaitannya, berjalan sesuai dengan organisasi yang ada. Tidak sembarangan untuk bertindak, tidak semena-mena. Itu sebabnya orang yang menyalahgunakan wewenangnya itu adalah orang yang tidak bisa berorganisasi. Dia ketua, tapi menyelesaikan tugas gembala. Sementara kalau itu memang ada dalam memberikan rekomendasi. Tetapi kadang kita lihat di mana-mana ada seperti itu, menyalahgunakan wewenang. Itu tidak mengikuti petunjuk, tidak mengikuti SOP. Kalau kita orang kantoran atau mahasiswa atau siapapun hidup di asrama itu ada SOP-nya. Tidak boleh tidur di atas jam 10, ya kan, betul ya? Itu SOP-nya, ikutin itu, ya kan? Tidak boleh pacaran sebelum 5 semester, ya kan? Ya, betul ya? Ya, itu peraturan lokal, ikutin itu. Walaupun dilarang tetap aja diterobos, ya kan? Seperti itu, ya kan? Teman-teman dikasihi oleh Tuhan, ikuti petunjuk. Mari kita hidup dalam petunjuk Tuhan. Sebab kalau kita tidak ikut petunjuk, maka kita akan menabrak. Ketika sesuatu yang ditabrak,
dan itu efeknya akan menjerat kita, akan membuat kita semakin tidak baik-baik saja. Jadi Gideon itu meminta petunjuk kepada Tuhan. Kenapa? Bukan dia tidak percaya Tuhan, tetapi ia menyadari atas keterbatasannya. Ia masih muda, betul, dan dia tahu bahwa batas kekuatannya. Untuk itu dia perlu meminta petunjuk dari Tuhan. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, ikut dalam pelayanan, yes, tetapi mari kita ikuti petunjuk Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, ya berdoa. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Berserulah, berdoa. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Ya kan kira-kira seperti itu. Kalau kita ikut dalam pelayanan, Tuhan panggil, jangan takut, betul. Dan yang kedua adalah, mari kita minta petunjuk Tuhan. Tuhan, aku minta petunjuk-Mu. Apakah ini jodoh yang Tuhan beri? Apakah ini Tuhan orang yang selama ini aku doakan? Oh, ini bentuknya seperti begini, ya kan? Apakah dia orangnya? Mari minta sama Tuhan. Bagi yang sudah punya pacar, yang sudah punya pacar. Bagi yang belum punya pacar gimana? Sama, perlakuannya sama. Kalau yang punya pacar yang begini, Tuhan, terima kasih Engkau memberikan saya pacar. Apakah ini? Ya bisa aja. Tuhan berikan, apakah jelas lagi, perjelas lagi Tuhan. Ya, tolong Tuhan kalau dia ngomong jangan terlalu terlalu bawel. Mungkin ini agak sedikit dikikis ya Tuhan. Ya itu yang punya pacar, ya kan? Yang tidak punya pacar, ya kan? Yang tidak punya pacar kira-kira gimana? Begini, Tuhan. Roy kenapa? Tuhan, saya berdoa kalau dia jodohku, maka ketika ada di gereja, dia persis duduk di belakang saya. Aduh, bisa aja begitu. Ya kan kita minta Tuhan kalau dia jodohku pas nanti datang ke gereja, dia duduk di sebelah kanan saya. Kira-kira begitu ya kan? Itu tanda-tanda minta petunjuk dari Tuhan. Nanti pas iya, saya, ya kan sih? Iya dong, minta petunjuk sama Tuhan, ya kan? Atau contohnya, Tuhan, kalau hari ini dia datang ke gereja, aku rindu dia memakai baju warna hitam, ya kan? Nah, ya kan? Minta petunjuk dari Tuhan. Jadi tidak sembarangan. Begitu kita melakukan itu pas. Ya. Gideon juga meminta petunjuk dari Tuhan supaya pas langkahnya, ya kan? Teman-teman, sama seperti Musa, ya. Musa juga minta tanda 32.000 menjadi 300 orang. Jadi mereka punya tentara ketika dia meminta petunjuk nih. Ya. Gideon meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Lalu Tuhan mengajari dia. Mereka punya tentara, ada sekitar 32.000 orang. Maka ketika terlalu banyak, kata Tuhan, terlalu banyak Gideon, coba cari yang lain. Suruh orang yang ketakutan pulang. Pulang itu sekitar 10.000 orang. Kata Tuhan lagi, terlalu banyak, suruh mereka minum di sungai. Mereka minum di sungai. Orang yang minum langsung dengan mulutnya dipisahkan, dan orang yang minum memakai tangannya diangkat ke mulut itu dipisahkan. Dan yang minum dengan mulutnya pakai tangannya tinggal 300 orang melawan orang Midian yang jumlahnya seperti belalang, kata firman Tuhan, banyak sekali. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia memperbarui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Kalau kita meminta petunjuk dari Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, jumlah tidak menentukan kemenangan. Tongkat ada di tangan Musa, hanya satu tongkat, maka ribuan bangsa Israel diselamatkan dari serangan orang Mesir pada waktu itu. Asalkan kita benar-benar minta petunjuk dari Tuhan. Siap minta petunjuk dari Tuhan, jangan sembarangan minta petunjuk. Kalau ini yang terbaik Tuhan, maka berikanlah tanda, persiapkan saya. Tuhan, kalau memang Tuhan memanggil saya benar-benar, maka biarlah kita menundukkan, ikut
petunjuk yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir adalah Tuhan akan memperlengkapi. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting kebenaran yang ketiga adalah Tuhan memperlengkapi kita. Ayat 25 sampai 26 saya baca aja singkat. Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu. Ayat 26. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Coba perhatikan ini. Ini semua bentuk-bentuk bagaimana Tuhan memperlengkapi Gideon. Tuhan memanggil, dia mau supaya kita menjadi rekan sekerjanya. Dia memang menyertai kita, itu sebabnya kita jangan takut. Kita harus minta petunjuk kepadanya, betul. Tetapi dia tidak membiarkan kita seperti ini saja. Dia akan memperlengkapi kita. Memperlengkapi dalam bagian ini artinya Tuhan tidak melepaskan kita, enggak. Tapi Tuhan memperlengkapi, ibaratnya diajarin gitu. Diajarin Tuhan supaya kita bisa lebih maksimal dalam pelayanan. Tuhan akan memperlengkapi. Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni bla 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 bla. Ya kan? Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas dan kemudian dan seterusnya. Tuhan memperlengkapi. Itu sebabnya teman-teman dikasih oleh Tuhan, ketika Gideon ini terjun dalam peperangan melawan Midian, memang dia tadi banyak kekurangan, tetapi ketika Tuhan memberikan perlengkapan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana dia bisa melawan bangsa Mesir. Tuhan memperlengkapi kita lewat kehidupan kita sehari-hari. Seperti seorang muridnya yang hari itu Yesus memberi 5.000 orang makan, ya kan? Perlengkapan, cara Tuhan memperlengkapi kita berbeda-beda. Cara Tuhan memperlengkapi saya berbeda dengan cara Tuhan memperlengkapi Abner dan kalian semua dan kita semua. Begitu juga dengan murid-muridnya, ada beda-beda cara Tuhan. Tuhan memperlengkapi murid-muridnya dengan peristiwa 5 roti 2 ikan. Tuhan bilang bahwa harus beri mereka makan. Tetapi apa yang terjadi? Bagi mereka ini mustahil. Suruh mereka pulang saja ya Tuhan. Enggak mungkin kita bisa memberi mereka orang ini makan, kok kita aja nggak ada makanan. Yang ada di sini okelah kita cari makanan. Mereka cari makanan yang dapat itu hanya 2 ikan 5 roti. Ya, 5 roti 2 ikan, ya kan? Tetapi di sini kita melihat Tuhan tidak hanya sekedar melakukan mujizat, tetapi di sini juga Tuhan sedang memperlengkapi murid-muridnya supaya tahu bahwa kalau Tuhan bersama dengan mereka, itu akan diperlengkapi dalam bagian apa? Diperlengkapi mereka percaya ini loh. Kamu lakukan ini, kamu usaha ini, kamu buat begini, ini itu dan segala macam. Apa yang terjadi? Perlengkapan yang Tuhan berikan itu menjadi nyata. 5 roti dan 2 ikan menjadi mukjizat yang besar. Dimakan 5.000 orang dan sisanya 12 bangku. Cara Tuhan memperlengkapi Daud. Tuhan memperlengkapi Daud di mana? Tuhan memperlengkapi Daud itu di padang rumput. Ketika dia menggembalakan kambing domba. Bayangkan di tengah-tengah banyaknya serigala. Ternyata Tuhan sedang memperlengkapi dia untuk satu perkara yang besar, melawan Goliat. Dia memang Alkitab memberikan dia memelihara domba beberapa ekor saja. Tetapi ingat teman-teman, di padang rumput yang begitu seram, di mana ada banyak binatang buas, ketika Daud melakukannya dengan segenap hati, ternyata ini adalah pelajaran yang besar baginya untuk menghadapi Goliat yang besar. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, siapa yang setia dalam perkara-perkara yang kecil akan dipercayakan kepadanya perkara-perkara yang besar. Kalau saya dan teman-teman adalah orang yang serius dalam pelayanan, orang yang benar-benar membawa hati untuk melayani Tuhan, maka berilah dirimu dalam panggilan itu, dan saya percaya Tuhan akan memperlengkapi. Cara Tuhan memperlengkapi kita masing-masing berbeda. Porsi saya berbeda dengan porsinya Feli. Porsi Feli berbeda dengan porsinya Gita, ya kan? Gita.
Benar ya? Iya kan? Seperti itu. Apalagi porsinya Serina, sangat berbeda, jauh sekali ya kan? Berbeda-beda pokoknya. Jadi jangan disamakan. Itu sebabnya cara Tuhan memperlengkapi saya dan saudara itu juga berbeda. Diperlengkapi dalam segala hal. Iya betul. Ya. Yeremia pasal 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ini perlengkapan. Haleluya. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Kalau Tuhan memperlengkapi, yang bisu pun itu bisa berbicara. Kalau Tuhan yang memperlengkapi, Musa yang gugup pun, yang gagap berkata-kata, Tuhan utus dia bisa menghadapi Raja Mesir pada waktu itu. Tuhan menjamah mulutku. Ini perlengkapan yang berbeda. Tuhan memperlengkapi Timotius dan Paulus. Coba lihat 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Lois dan Eunike adalah orang yang takut akan Tuhan. Eunike punya anak namanya Timotius. Timotius punya opo namanya Lois, ya. Dan ini pembentukan Timotius lewat keluarga. Dia diperlengkapi melalui nenek dan ibunya. Teman-teman, mungkin seringkali kita tidak tahu, padahal Tuhan sedang membentuk kita, memperlengkapi kita ketika ada di asrama. Itu pembentukannya luar biasa. Di asrama itu bukan dikerjain, itu bukan di apa-apa, itu pembentukan di sana. Tuhan sedang memperlengkapi kita lewat siapa? Lewat pimpinan kita, lewat orang yang terdekat dengan kita, orang yang mungkin pun tidak kita kenal. Tuhan bisa memperlengkapi kita dengan itu. Melatih bagaimana kita sabar, memperlengkapi bagaimana kita menghadapi kalau ada orang yang bau, bagaimana menghadapi orang kalau ada orang yang ngomongnya kasar, ya kan? Memperlengkapi, ya Tuhan memperlengkapi kita dengan kondisi-kondisi seperti itu. Beda-beda. Paulus diperlengkapi Tuhan di tengah perjalanannya menuju Damsyik. Bahkan di penjara pun dia juga diperlengkapi. Saudara dikasih oleh Tuhan, memperlengkapi diri dan diperlengkapi adalah satu kesatuan. Untuk itu, sadarlah ketika kita ada di dalam panggilan Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita. Ada amin? Tuhan memperlengkapi kita mungkin melalui satu bakat. Kita menjadi seorang dancer, menjadi seorang musisi, gitaris, atau seorang olahragawan yang luar biasa. Maka Tuhan rindu supaya kita melihat kebenaran-kebenaran ini dalam kehidupan kita. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12 berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah ini maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Semua yang kita lakukan harus membangun tubuh Kristus. Tuhan memperlengkapi kita dengan banyak hal dan kekurangan kita. Ia tidak membiarkan kita terpuruk dan seorang diri. Ini janji Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 20, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan diri dan mengerjakan di dalam kita apa yang diberikan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Puji Tuhan. Ada 3 kebenaran yang harus kita ketahui ketika kita bekerja menjadi mitra dengan Tuhan. Yang pertama apa? Jangan takut. Yang kedua, kita tertuju pada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati kita.